Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina ila akhir ayat. Ini masih menceritakan orang-orang Yahudi. Jadi yang dibahas dari awal itu adalah orang-orang Yahudi zaman dulu dan orang-orang Yahudi zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya harus bisa dibedakan. Wa idza qila lanalikane nalikane den ucapaken lahu maring wong Yahudi. Ketika diucapkan kepada orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi. Ai wa idza qala lan ing dalem sumangsane dawuh sapa al mukminuna pira-pira wong kang iman dawuh lil Yahudi marang wong Yahudi al maujudina kang pada wujud fi zamani nabiyina ing dalam mangsane Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang mukmin bicara kepada orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi. Bagaimana orang mukmin dawuhnya bicaranya aminu pada iman sira kabeh. Wong Yahudi siralu pada iman sih. Iman yang apa? Bima marang perkara anzala kang wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah. Ai bi kulima tegese kelawan saben-saben perkara anzala kang wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah. Bayane minal kutub nyatane saking pira-pira kitab al ilahiyati kang bangsa pangeran jami'an hale sekabian. Wong Yahudi. Ajari putwe Yahudi. Ya, Bud, Arab Budi, Yahudi Bud. Menlike mana sih? Itu kemana lah? Gurih ya. Wong Yahudi kamu beriman sih, kamu berimanlah kepada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya kamu beriman sih kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Baik itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ataupun kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ataupun kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian beriman dong. Kamu beriman Yahudi. Jangan pelangap-pelangap bayar. Kayak mau deblo. Nah, qalu apa? Qalu pada bacot sapa Yahudi. Bacote mu fi jawabil ladzi fi jawabi hadzal kil ing dalam jawabi dawe wong kang pada iman. Priben bacotnya tuh iman kita iman bima maklawan perkara unzila kang wis den turunaken apa ma'alaina ing atase kita. Kami iman kepada apa-apa kitab-kitab yang telah diturunkan kepada kami, yaitu kepada kitab Taurat. Ai bima tegese iman kita bima kelawan perkara unzila kang wis nurunaken apa unzila kang wis den turunaken apa ma ala anbiya ina atase pira-pira nabi kita bayane minat Taurati saking kitab Taurat wa kutubi sairil anbiya lan pira-pira kitab pira-pira nabi alladzina ya nabi utu kang wis den paringi sapa nabi kita Nabi Musa alaihissalam kelawan tetepe syariat Nabi Musa alaihi wasallam. Ketika disuruh iman oleh orang-orang umat Kanjeng Nabi, hei wong Yahudi kamu hendaklah beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Kamu harus beriman kepada kitab Taurat, kamu harus beriman kepada kitab Injil, dan kamu harus beriman kepada Al-Quran. Apa jawabnya wong Yahudi? Jawabnya tuh
kami iman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan kitab-kitab yang menetapkan mengikuti syariatnya Nabi Musa. Tapi wayakfuruna kafir sapa Yahudi bima kelawan kitab waro kang ingkang tetep tinggalan sawise sakine kitab Taurat. Akbaro mangka ngabari sapa Allah Subhanahu taala anhum saking masale wong Yahudi ngabari di anahum lawan satemene wong Yahudi iku yakfuruna pada kafir sapa Yahudi bima kelawan perkara kitab ba'dahu kang tetep ing dalem sawise Taurat wa huwa utawi kitab-kitab sawise kitab Taurat iku al-Injil kitab Injil wal dan jadi mereka itu hanya mengaku kitab Taurat tapi tidak beriman kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Wa huwa utawi kitab-kitab ma ba'dahu ayat tegese kita waro'a makang tetap di dalam sawise gune perkara unzila kang diturunkan apa ma'ala nabi ngatasi nabi Bani Israil bayane minal injil saking kitab Injil wal Quran dan kitab Quran iku al-haqqu bener iku al-haqqu kitab kang bener musaddiqan tegese beneraken lima marang perkara ma'ahum kang tetap di dalam sartane Yahudi ay muwafiqan tetesekan mocoki bitauhid kelawan tauhid Yahudi nyocok li kutubi marang pira-pira kitab wong Yahudi kul ngucap sira Muhammad lahu marang Yahudi ya asyrafal khalqi he manusia kang luwih mulia-muliane makhluk. Jadi kanjeng Nabi itu julukannya asyrafal khalqi lebih mulia-mulianya makhluk. Walaupun kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Konon, loh. Jadi bagaimana mengibaratkannya? Mengibaratkannya itu seperti batu kali dan batu permata. Pada waktu tapi beda. Waktu kali sak truk dengan mata sekresek, bobotnya harganya nilainya lebih baik permata walaupun sama-sama batunya. Konon Mamang Deblo duda kalau siapa mana? Reang duda. Beda. Walaupun sama-sama duda. Yang gue aja santer lah. Ya jangan bersaing loh. Ada. Kalau enakan pikiran. Ya, itu. Rasulullah Nabi juga kan manusia. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dosa ya jari sirah. Ya, kalau itu jadi harus ada beda. Itu ibarat permata. Nah, lamun dan siraku waktu kali ya sing kae dekebo. Terus apa nih? Nyemplung ini ngendut kae dekebo. 12 itu. Ya kan? Nah, sing repot maning wong picek. Waktu kali dipuja-puja, dipuji-puji, dibangga-banggakan perang saya permata, perang saya. Maka kalau pengen tahu waktu yang bagus dan waktu yang tidak bagus, tanya kepada ahli waktu. Jangan waktu kali sing dia ada kebok nyemplung dengan endut kai singon, di perseni ditukali digawe cincinnya tetap baik desa. Ya kan? Tapi kalau batu Pangonan yang indah itu, cincin indah. Ya, isi permasalahannya kayak model kayak ini. Waktu Bang ini juga buat cincin dasir. Jadi seperti itu kan itu ya. Ibaratnya ya, kamu menjual permata. Jadi kan filosofinya begini. Kamu dua manuk ceritanya. Manuknya ini
harganya 200 juta. Kenapa? Karena manuk ini menang kontes tingkat internasional. Kan kono, manuknya indah lah. Terus suaranya bisa meniru suara apapun. Sehingga harganya itu 200 juta. Para ahli kontes manuk. Dek siapa manuk ini? Untuk duit tawarkan ning Mulyadi. Ditawar pira kira-kira? 2.500. Murah Mul, wayai mul. Orang butuh duit sirang. Si Mang Deplo. Orang ngelamar Meli. Waduh, apa sih sebab Melu itu? Melu itu santriwati, baik hati, mandi sehari sekali. Wah, pokoknya. Masya Allah. Terus Meli Jemul gelem karo kita asal syarat. Apa syaratnya? Mas kawine emas 2 kilo. Sekarat. Jadi Nimul, belilah manuk saya. Manuk saya ini harganya 200 juta. Ditawar nama mul pira kira-kira? 100. Hah? 10.000. Orang arti ning manuk ya Blok. boleh. Manuk kira lu blok, digoreng blok, digoreng nih. Digoreng. Lah dagingnya blok dipangan kita karo budi lu liwarin blok. 10.000 di tuku pindang ning dirine. Kan ngono. Akhirnya ditaruh kira 5.000. Kenapa Mulyono nawar? Orang arti ning mana? Karena dia Bukan ahlinya. kan ngono. Ahli manuke. Lalu naik lagi ditawarkan lagi ke Bang Marta. Marta, wayahnya situ pun manuke kita. Marta tertarik dengan indah bulunya, iya kan? Indah bulunya. Ternyata bulunya Meli apa bulunya manuk itu indah. Akhirnya apa? Ditawar lah 50.000. Naik lagi. Karena apa? Yang dilihat oleh Marta bukan dagingnya, tapi keindahannya. Kalau bulunya keindahannya kan gitu. Naik 50.000. Ditawarkan nih Bapak Hilmi. Hilmi tahu bahwa manuknya Mamang Deplo itu pernah ikut kontes. Ira manuk, duduk manuk. Farhan. Anaknya mitol pahaman. Duduk manuknya Mamang Deplo sikun, manusia manuk, maksudnya manuk. Burung emang Delbo. Manuk apa mereka? Dia langsung terngiang-ngiang. Ya. Tahu itu. Bapak Hilmi ya. Mas dulu, bagaimana manuknya? Ya alhamdulillah. Manuknya idol beli. Aduh kayak terang. Idol sih. Butuh tairami. Ya butuh lah harapan kontes engkau jening Bali. Kapan bulan Arab? Oh. Jadi bayarin bensin 250 juta. Nah, akhirnya apa? Dibayarilah oleh Hilmi pira? 250 juta. Kenapa? Karena weru. Karena Hilmi tahu manuk yang berkualitas. Oh ternyata manuknya Mamang Debroku senajan bulu emang konon. Aja nyengir nih Farhan. Maksudnya lagi kandang manuk. Nah, manuk apa? Ya, manuk apa? Duduk manuk puyuh. Manuk emang Deblo. Manuknya Mamang Deblo. Ceritain. Maka tidak heran kemudian nilai seseorang itu tergantung yang melihat, tergantung kualitas yang melihatnya. Konon, ya kan? Mamang Deblo, nih Ustaz Suherman, dia hormat, dia takdim. Ada Kang Suherman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas panen semangka, oh ngirimi Kang Suherman rong karung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di mata Mamang Deplo Kang Suherman itu istimewa, ya kan?
Di mata Mamang Deblo, Kang Suherman itu istimewa. Beda Kang Suherman dipandang oleh Meli. Beda mana? Bendera bro. Si Ramel santri-santri kita ustaz gini di bro. Alah ustaz apa? Kenapa? Karena di mata Meli, Mas Suherman itu tidak. Itulah. Nah kamu ikut yang mana? Ya jangan ikut-ikutan. Ya jangan ikut-ikutan. Kudu tahu diri. Di medsos kan banyak tuh. Ada yang kiai ini diblesak-blesakaken. Sing blesakaken siapa? Ira lu melu blesakaken bae. Kenal beli, baru beli. Kalau lu tukaran orang melu blesak cilaka ini. Ya. Nah, jadi di dunia itu orang memandang seseorang tergantung kualitas orang yang memandangnya. Sok sira dagang inten, dagang permata ning tukang kangkung dituku beli kira-kira. Sira oli permata intan pertama nemu di dasar laut, mendapatkannya penuh dengan perjuangan, taruhannya nyawa seluruh 2 kilometer cak. Nah, tekanan air, nyawa itu dapat 1 intan permata. Harganya kalau kepada orang yang tahu itu 100 juta. Tawarkan ning pasar Ligum. Yang anak itu Kemisan. pasar Kemisan. Nah kan? Dol ning tukang sayur. Mas, iki Mas, tukun intan permata. Apapun ya. Wah, plastik watu asli intan permata. Pira 1 juta meladeni. Ora laden. Ora, sok urupan bae karo kangkung 5 bengket. Ayo. Intan itu. Nah, intan. Tapi diurupi jadi karo kangkung 5 bengkat. Ngece beli lu. Duda apa dudanya bro? Ada dudae mah, Bro. Beda kelas. Bro, aja bersaing. Pemuda zaman. Coba kamu bawa kangkung sewaring. Didol nih tukang kangkung, langsung dituku beli. Langsung dituku. Ya kan Mamang Deblo dagang kangkung ning Biro Sida. Ya langsung. Dagang sekarung Biro Sida tukang lotek, ya butuh kangkung. Biro Sida bayaran biro 20.000 langsung dibayarin. Langsung kontan. Tapi ngedola intan permata yang kan itu gua apa gitu. Nah, nilai penilaian seseorang itu tergantung kualitas orang yang menilai. Kang Suherman dinilai oleh Meli sebagai manusia yang tak berguna. Ya jarang hati Suherman. Siapa sih ngomong kon Meli? Ya pantas bae Meli. IQ ya saja di bawah rata-rata. Kan ngono masalah ya. Iya kan? Mulyono. Mul siapa saya tadi kok? Mulyadi. Mulyadi. Ya, Mulyadi diomong. Nang Mamang Deblo. Mulyadi apa Mulyadi foto? Wow, Mulyadi bocah ngomong bae. Ya pantas yang ngomongnya tuh Mamang Deblo. IQ-nya saja di bawah rata-rata. Iya kan kualitasnya beda, orang bakal kepikir Mulyadi itu keistimewaannya apa, hebatnya apa itu. Kan kepikir. Banser. Oh, tapi bagi Budi aja macam-macam kalau Mulyadi apa? Wis diklat banser sih. Diajari nembak, belum tentara menembak sikil kenae, sikil. Tentara nembak sikil, polisi nembak penjahat lah, ngarai sikil kena sikil, dor kena sikil, sing diarai. Mulyadi nembak sikil kena endak. Langsung mulu nomor. Saking hebatnya, saking goblok. Ora bisa ya. Jadi ketika ada penilaian seseorang terhadap dirimu, ketika penilaian itu kurang baik ya jangan sermon. Siapa sih ngomong Farhan? Ya pantes Farhanmu itu masih bengkok. Bansere nongolku. Seorang Farhan misal mau menilai Mulyadi ya jauh. Alat apa yang dipakai menilai kekolnya? Oh, sing repot maning Hilmi melu Farhan. Nah itu repot iki. Nambah repot ke Hilmi. Berarti apa? Ya lebih parah daripada
Ngono. Maka lihatlah, nah kan ya, lihatlah secara objektif. Kalau belum bisa menilai, ya jangan dulu menilai. Kalau jangan dulu memberikan penilaian. Tekan dikit ngobrol bisa mana? Tekan nembak endas. Asrafal khalqi ya. Kul. Ketika jawabnya orang Yahudi kepada kaum mukminin itu bahwa dia hanya beriman kepada kitab Taurat saja, katakan wahai Muhammad, ilzaman karena netepakan wabayaran karena nerangakan di kufrihim marang kufur Yahudi kafir bi Taurati kelawan kitab Taurat. Katakan Muhammad, orang Yahudi ketika disuruh beriman kepada Taurat, disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Al-Quran, mereka menjawab, saya hanya beriman kepada kitab Taurat dan saya tidak mau ikut dengan kitab Injil, tidak mau ikut dengan kitab Al-Quran. Katakan wahai Muhammad, bahwa mereka sesungguhnya adalah juga mengingkari kitab Taurat walaupun ngaku iman. Konon allati idda'u kang ngaku sapa Yahudi al-iman ing iman bihak lawan Taurat. Lah mereka mengaku beriman kepada kitab Taurat. Ngomong Kanjeng Nabi, falima lamun sira iman kepada kitab Taurat, falima maka krana apa toh takduluna mod mateni sapa sira ya Allah pira-pira nabi Gusti Allah min qablu ing dalem sadurunge Nabi Isa Nabi Muhammad. Lamun sira bener-bener iman kitab Taurat, kenapa sira lu mateni para nabi? In kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminina pada iman. Lamun sira ngaku iman kitab Taurat, napa sira mateni para nabi? Zakaria, Yahya, bahkan Nabi Isa sendiri diuber-uber arep dipateni kan ngono. Sampai itu ya lamun masuk kanira ngono, ngaku-ngaku bae. Wal makna utamane ayat iku in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina pada iman. Lamun sira bener ngaku iman di Taurat kelawan kitab Taurat. Kama sa'antum kaya oleh ngana sopiro kabeh lamun sira bener-bener iman kepada kitab Taurat seperti ira ngaku ngono lho fali aisai maka karena ini perkara kuntum ana sapa sira kabeh kitab tuluna pada materi sapa sira kabeh anbiya Allah ing nabi Gusti Allah min qablu sadurunge kabeh di ana fitrah kerasa ikut tetap di dalam kitab Taurat. Tahrim al-qatli apa tahrim al-qatli mengharamkan membunuh para nabi, bahkan sesama Yahudi pun dilarang saling membunuh. Wa dzalika utamul keterangan iku li anna Taurat karena satamene kitab Taurat iku dalam tuduhaken apa kitab Taurat ala anal mukjizata ing atase satamene mukjizat iku dulu nuduhaken apa mukjizat ala sing ing atase benere rasul padahal kemudian mukjizat ala anaman ing atase satamene wong kana kang ana sapa man iku sodikon bener fida iku bati ing dalem ngaku dari nabine fa inna qatra satamene mateni wong iku kufur. Jadi mukjizat itu menunjukkan bahwa membenarkan pengakuan seseorang menjadi nabi. Konon Nabi Musa ngaku kita di nabi, kita diutus oleh Allah, maka oleh Allah dikasih mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah mampu dilakukan oleh nabi yang tidak bisa dilakukan oleh wong sejen. Ibaratnya mukjizat. Misalnya Nabi Isa bisa nguripaken wong sejen itu nggak bisa. Nabi Isa itu bisa. Maka bisanya Nabi Isa itu adalah mukjizat. Mukjizat itu sebagai bukti bahwa pengakuan Nabi Isa sebagai nabi itu benar. Konon Mulyadi ngaku jadi ustaz, ya baca kitab bibit kan konon mukjizat kan tuh buktinya tuh. Ustaz tuh haji kafar yukafiru kufron apa sih itu tuh ya ada ya? Iya, kafiru kufron. Yang kok dikit mas. Itu mah kalau di kecilkan itu kafar yukafiru takfiron, kafar yukafiru kufron. Sembulah.
Ya maka harus ada bukti. Itu mukjizat namanya. Para wali, dia punya karomah arang itu. Karomah itu kelebihan yang bisa dikerjakan oleh wali tidak bisa dikerjakan oleh wong kebanyakan. Itu wali. Kalau para ulama namanya maziyah, keistimewaan. Misalnya, iya kan Suherman, para weteng, ya nih dokter beli waras, jaluk anu be cido abe jadi Ustaz Edi. Nah Ustaz Edi dibacakan Fatihah baru ditutup padahal. Udah berusia amplop terong 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Fu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah bismillahirrahmanirrahim. Tuh, fu pas telung balen. Hidung waras, maziyah itu namanya. Berarti apa? Keulamaannya Edi itu ada bukti. Ada buktinya. Ngonon. Wah, anu Jepang kesurupan. Iya. Bacakan Yasin, Kang. Terus si kesurupannya nantang, Kang. Pripun sih? Saya tidak takut kamu baca Yasin. Ya orang gede, orang sila lebih parah daripada kesurupan. Ya. Jadi jangan setan juga hafal Quran kadang-kadang itu ya. Nah, waktu kalau ulama orang dicampur ya kualitasnya beda, Bro. Beda kualitas. Beda. Jadi waktu si pada waktu kan. Waktu kali waktu permata. Nah, para rasul, para nabi diberi mukjizat untuk membenarkan pengakuan. Maka membunuh mereka itu haram. Membunuh para nabi, para rasul itu haram, bahkan kafir itu. Wa idza kana lan dalam suasana ana para perkara-perkara konon kana mongko ono apa usaha fi qadri Zakaria ing dalam materi Nabi Zakaria wa Yahya Nabi Yahya wa Isa Nabi Isa iku kufron aran luh kufur kafir falima maka karena apa saha itu usaha sira fi dari kain dalam kon-kon materi Nabi in sadaqtum lamun bener sapa sira kabeh Yahudi fitiaikum ing dalem ngaku sira wong Yahudi ngaku kaunakum ing ana sira Yahudi ngaku mukminina iman di Taurat ing kitab Tuhan wal makna utemanane iku annahum sasuna Yahudi iku lau amanu lamun iman sapa wong Yahudi di Taurat ing kitab Taurat ya lamun wong Yahudi bener iman di kitab Taurat lima karena apa takotalu pada mateni sepuh Yahudi al-anbiya piro-piro nabi fa'ala maka dada pa'amruhum perkan Yahudi iku ila kufrihi marang kufur Yahudi bijami iman perkara ansara kami surahkan solusi Allah Ta'ala la bil ba'di ora sebagiannya kama idda'au kaya oleh yang aku sepuh Yahudi fa'in kira mengkolamonan dan ucapakan apa qalu ta'ala dari Allah aminu lafad aminu kita buhali hal muzidina ngitopi ngomongi marang wong Yahudi kang ana ing dalem zaman Kanjeng Nabi. Wa qaulu ta'ala fali mata turuna rupane mata tulun iku hikayatun nyritakaken fi'ala aslafihim ing kelakuane wong-wong zaman dimine ya. Fakaifa mangka kaya apa? Fakaifa mangka iku hal kaya apa? Wajhul jam'i dalam mengumpulkan karone bainahum bain dalam adalah Gusti Allah kulna maka jawab ingsun musannif Syekh Nawawi Al-Bantani makna uti maknane ayat iku innakum satamai Yahudi bihadza taktibi ing dalam pingkin borohakan lil injil man kitab Quran iku farastu metu sira minal iman saking iman bima amantum ka kelawan perkara amantum kang iman sapa sira kabeh maka raja kaya oleh metu sapa asal hukum piro-piro panira kabeh biqati badil anbiya kelawan mateni piro-piro nabi anil iman saking iman bil baqina marang sekabehane. Jadi awit maning singkatnya orang-orang Yahudi di zaman Kanjeng Nabi itu disuruh beriman oleh wong Islam. Nah wong Islam, wong Yahudi dikongkon iman. Yahudi, sira lu imanku aja sepotong-sepotong. Lamun sira iman ing Gusti Allah, maka sira kudu iman ing kitab-kitab sing diturunaken Gusti Allah kabeh. Kudu iman ing kitab Taurat,
kudu iman yang kitab Injil, kudu iman yang kitab Zabur, kudu iman yang kitab Quran, kudu. Apa jawab orang Yahudi? Hei wong Islam, kita hanya iman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sesudah Nabi Musa yang mengikuti syariatnya Nabi Musa. Kita hanya iman kepada itu, tidak kepada yang lain. Nah, dengan mereka merasa beriman seperti itu, mereka merasa imannya sempurna dan merasa tidak akan disiksa nantinya, merasa oleh ganjaran gede, merasa benar, merasa duit surga. Kurang orang Yahudi. Maka Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah berdebat. Kanjeng Nabi ngomong kan wong Yahudi, lamunan wong Yahudi bener ngaku iman yang kitab Taurat, nah apa bengen rombongan Yahudi mateni para nabi, padahal di dalam kitab Taurat mateni nabi itu haram. Wong nabi apa Yahudi tidak boleh, haram, apalagi mateni para nabi. Oh nabi ini sini pateni, wong sing ngaku nabi, itu bener nabi sebab mereka ada mukjizat untuk membenarkan pengakuannya. Nabi Yahya, dua mukjizat, Zakaria, dua mukjizat, Nabi Isa, dua mukjizat. Nah apa ya aku berusaha mateni? Nah dengan kamu berusaha mateni, berarti kamu mengkafiri. Jadi itu yang palsu. Loh, kon mel aja diandel mulia di mel. Oh ini mulia nih mel ya demen. Ah ini bapak mau nyok palsu itu. Ya, Aja men ngomong. palsu itu. Maka contohnya seperti Budi. Nah, mel. Ya, itu. Iya kan? Ini Meli, kalau Melinya senang, maka apapun yang keluar dari Meli harus disenangi. Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu anhu. Ridho dengan senang dengan sesuatu hal, maka harus senang dengan apa yang ada dalam sesuatu itu. Konon ning Meli senang, ning Meli demen, efek ning emboke sengit. Palsu apa benar ini? Palsu. Aja dipercaya mulia di contohlah Budi ini, ya kan? Oh sama Melina senang. Kalau bapaknya senang dia. Samsu sore ini bisa. Lamun. Itu ya. Oh. Mau doken ini serang ya. Nunai lumuna. Tapi masih baru dia. Satu air rapi mengkel lah, palsu juga itu. Palsu juga itu. Ya, nah, ini orang Yahudi cirinya ngaku-ngaku kitab Taurat. Saya kan umatnya Nabi Musa, saya iman kepada kitab Taurat. Sehingga nggak mau saya iman kepada. Buktikan, katakan Muhammad. Mengatakan ngaku iman kitab Tauratnya mau dibunuh. Palsu itu yang itu. Aku. Orang. Api-api. Oban alias Sempret. PHP. Mul. Aja janji ya mul. Aja mul. Udah tempat mul janji mul. Mul. Kuota mul. Kuota kuota. Iya po. Kuota jemera. Kalau kita iman kepada kitab Taurat, maka konsekuensinya harus iman kepada kitab Injil, karena kitab Injil membenarkan kitab Taurat. Kalau kita beriman kepada kitab Injil, konsekuensinya harus beriman kepada kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran membenarkan kitab Injil, kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. Asal sing asli lo ya, sing asli untuk kitab Taurat yang sudah dirubah-rubah oleh orang Yahudi, bukan kitab Injil yang dirubah-rubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang asli membenarkan, hanya syariatnya berubah sedikit-sedikit, tauhidnya, akidahnya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kamu
Gue senang nih Bang Ato, tapi bisa senang nih Rabi ya palsu itu Bang Ato. Ada kayu udut sih. Ya, apapun ya itu harus menerima. Senang nih Bang Ato, dengan anaknya beri senang. Ya, palsu juga itu. Nih Bang Ato ya hormat, gue mau tuh budi nih Bang Ato. Teka cium tangan, muji-muji sasilit-silit. Ayo anaknya ditotok gimana? Bukan kartu aja. Palsu nih budiku. Boban Itu Kang Ato, suka kan itu. Mencret telung dina. Aduh, bisa anjol, Ya. bisa kerja. Nah ini orang ciri-ciri orang Yahudi hanya bersilat lidah. Menutupi kekafirannya. Nah, Gusti Allah lebih tahu, Kanjeng Nabi lebih cerdas.